Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, berbahagia, serta masih semangat menjalankan aktivitasnya. Senang sekali rasanya saya, Fiorani Ceretno, dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam beberapa waktu ke depan. Program spesial kita siang hari ini, program Bincang Kota edisi 6 Juli 2023. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi aktual, informatif, menarik, serta perlu kita perbincangkan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini di studio Tribun Timur telah kehadiran satu narasumber yang luar biasa. Dan tentunya kita akan berkenalan dan membahas satu topik yang tentunya menjadi penting juga bagi pemerintah kota dimanapun berada, yaitu pengawasan dan penindakan pajak daerah. Bersama narasumber kita ada Bapak Andi Resa Nugraha SSTP, selaku Kepala Bidang Koordinasi dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Untuk itu langsung saja kita sapa dan tentunya berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, gimana kabar Pak Resa? Alhamdulillah baik. Sehat walafiat? Alhamdulillah. Fisik kan pasti sehat, Pak. Kalau mental gimana? Insya Allah sehat. Harus selalu sehat. Baik, kalau kabar dari para rekan-rekan mungkin di Bapenda Kota Makassar, Pak, gimana Pak hingga hari ini? Alhamdulillah baik, pekerjaan semua istilahnya kita upayakan untuk selalu maksimal. Siap. Iya. Untuk itu Pak, kesibukan akhir-akhir ini untuk tanggung jawab yang lebih maksimal seperti apa Pak? Ya, tentunya menjadi visi misi Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar bagaimana pencapaian kita menuju minimal PAD 2 triliun. 2 triliun ya Iya. Pak untuk di tahun 2023. Baik. Iya. Untuk itu Pak, 2 triliun di tahun 2023 hingga 6 Juli 2023 sudah di angka berapa Pak? Mungkin maksudnya kalau dipersentasikan. Kalau dipresentasikan sebenarnya untuk target capaian kita ya alhamdulillah sudah bisa dibilang cukup bagus. Ya. Mudah-mudahan sampai di akhir tahun kita bisa capai. Ya, tentunya dari unsur teman-teman dari masyarakat itu perlu dukungan penuh untuk pemerintah kota. Iya. Jadi bukan hanya pemerintah saja yang harus bekerja ekstra, Iya. memikirkan program seperti apa sih yang untuk menggait istilahnya pajak ya Pak? Pajak. Karena ya, betul. untuk keberlangsungan adanya pembangunan dan pelayanan publik di Kota Makassar khususnya itu ya berdasarkan dari pajak daerah juga Pak. Iya, Oke betul, Pak. Mbak. Iya. Mungkin sebelum kita terlalu jauh berbicara atau membahas terkait tema kita hari ini terkait penindakan dan pengawasan pajak daerah Pak. Iya. Kita bicara santai-santai dulu Santai. Pak. Siap. Pak Resa, mungkin kita boleh berkenalan terlebih dahulu bersama Pak Resa, dan kali ini baru perdana ya Pak? Perdana. Pak Resa bergabung dengan program podcast Tribun Timur, Tribun Pak. Timur. Tentu menjadi pertanyaan bagi Tribuners dan ingin berkenalan mendengar langsung dari Pak Resa, Pak. Sebenarnya Pak Resa ini sudah bergabung dengan pemerintahan sejak tahun berapa sih Pak? Saya sendiri sudah bergabung di pemerintah Kota Makassar sejak 2009 awal. Oke. Iya. Dan pada saat itu mungkin ditempatkan di posisi mana dulu nih Pak? Iya, tentunya ada berbagai posisi sudah saya istilahnya pengalaman benar. kerja mulai dari kelurahan, kecamatan, masuk di sekretariat daerah, kemudian dinas, kemudian ya di Badan Pendapatan Daerah ini. Iya. Dan kabarnya Pak Resa ini sebelumnya sempat menjabat sebagai Kepala Seksi Akuisisi Pengolahan dan Preservasi Arsip Dinas Kearsipan Kota Makassar. Betul. Ini bagaimana transisinya dari istilahnya bidang kearsipan, kemudian saat ini di bidang perpajakan Pak? Iya, tentunya. Gimana Pak? Tentunya berbeda ya, Oke. berbeda arsip dengan pajak. Jadi seolah-olah kita masuk di dunia lain. Oh, gitu, oke. ya. Jadi bagaimana kita bisa pintar-pintar menyesuaikan soal itu. Dari pengalaman dari senior-senior kita, pimpinan-pimpinan, ya tentu arahan-arahan tersebut menjadi masukan buat kita untuk memperbaiki dan memaksimalkan apa yang menjadi potensi kita di mana, baik itu di arsip maupun di tempat manapun. Benar. Iya. Mungkin itu. Kalau misalnya pertanyaan terkait target Pak, Target ya. mungkin setelah ini kan ada target saya mesti duduk, maksudnya biasanya kita punya harapan dan cita-cita Pak, nanti akan kemana lagi nih Pak, kalau ditanya keinginan Pak Resa pribadi? Dijalani aja dulu. Oke, cari aman ya Pak, untuk saat ini kita jalani aja dulu. Jalani Tapi aja Pak, dulu. mungkin telah menemukan tantangan nggak Pak
dengan adanya perbedaan di arsip dengan perpajakan Iya, kali tentunya ini? masing tempat itu punya tantangan tersendiri. Ya, tentu bagaimana kita bisa cara kita menghadapi tantangan tersebut. Tentu kita lebih intens dan sering berkomunikasi dengan teman-teman yang lain satu kantor ataupun teman-teman di lingkungan pekerjaan kita. Ya, tentunya informasi-informasi dari mereka itu kan kita perlukan. Bagaimana kita seharusnya bekerja nanti. Iya, seperti itu sih. Jadi tetap sharing-sharing, walaupun mungkin ada tantangan, kendala, salah satu kuncinya adalah sharing-sharing kepada orang yang tidak malu bertanya. Tidak malu bertanya, sharing kepada orang yang berpengalaman, Betul. minta pendapat dan sebagainya seperti itu ya. Betul. Tapi kalau misalnya tupoksi dari seorang kepala bidang koordinasi dan pengawasan itu sebenarnya pekerjaannya fokus kemana saja nih Pak? Kalau saya sendiri bertugas dan diberikan amanah di bidang pengawasan dan koordinasi dan perencanaan, jadi ada 2 subbidang yang perlu kita tahu. Jadi ada subbidang regulasi dan perencanaan. Kedua itu ada subbidang penagihan. Jadi di 2 subbidang ini terkait dengan regulasi dan perencanaan itu kami meramu dan membuat semacam konsep peraturan yang akan mendukung tugas-tugas kita di lapangan. Misal ada perwali, ada perda. Saat ini kami sedang menyusun perda pajak dan retribusi daerah, di mana itu sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 HKPD, Hubungan Keuangan Daerah dan Pusat tahun 2022. Jadi di mana nantinya akan bergabung pajak dan retribusi daerah dalam satu perda. Iya. Itu sedang kami rancang, insya Allah di tahun ini menjadi fokus kami untuk potensi ke depannya. Ya. Kemudian ada penagihan, di situ ada juga namanya penagihan pajak daerah. Ya, jadi ada kondisi di mana perlu kita melakukan penagihan ke wajib pajak yang belum membayar pajak, kemudian kami lakukan penindakan, dan kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan wajib pajak, itu akan terus kita lakukan terkait itu. Dan itu rutin kami lakukan. Berarti istilahnya kalau berdasarkan kata-kata ilmiahnya Pak ya, berarti salah satu tanggung jawab Bapak melakukan pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan terhadap produk hukum daerah dan kebijakan di bidang pendapatan daerah. Benar seperti itu betul, ya Pak? Betul, Dan nantinya mungkin produk hukum yang tadi dibicarakan oleh Pak Reza, deadline-nya akan disahkan pada bulan berapa mungkin Pak? Sudah ada ancang-ancang? Targetnya sih sebelum akhir tahun ini. Oh, sebelum akhir tahun. Nanti kami implementasikan di tahun depan. Ya, mudah-mudahan sih selesai tahun ini. Ya. Baik. Kalau berbicara tentang pajak, Pak, pasti banyak yang tersindir ya, Pak. Harusnya. Untuk itu, Pak, pasti pertanyaan awal, apakah memang masih ada atau masih banyak, Pak, ini wajib pajak yang istilahnya tanda kutip rebel, Pak? Oh iya. Silakan, Pak Reza. Kalau terkait dengan wajib pajak yang seperti yang dimaksud Mbak Vio, yaitu trouble, ya tentu saja ada, pasti ada. Cuman cara kita mentreatment mereka, ya tentu kalau berdasarkan perda, tentu ada punishment bagi yang tidak membayar pajak, ada reward untuk yang tepat waktu membayar pajak. Untuk punishment sendiri, mungkin ada treatment yang akan kami berikan. Misal surat teguran, itu adalah sanksi administratif. Bisa dibilang itu sanksi administratif. Jadi mulai dari surat teguran pertama, kedua, dan ketiga, itu berlaku untuk seluruh jenis pajak ke wajib pajak sendiri. Ketika wajib pajak ini tidak membayar pajak, ya tentunya kami harus melakukan penindakan. Ya. Dari segi pajak itu kan mau tidak mau ya harus dibayar, suka tidak suka ya wajib, sifatnya wajib. Iya. Jadi pajak itu sifatnya wajib, mau tidak mau, suka tidak suka ya harus bayar. Iya. Jadi itu sudah diatur oleh undang-undang. Iya. Jadi ketika wajib pajak mengalami trouble, ya tentunya kami dari bidang pengawasan perlu melakukan tindakan berupa sanksi administratif. Dan rewardingnya pun ya kami saat ini kan melakukan namanya tax award. Jadi ada wajib pajak yang melakukan
Sesuai waktu? Sesuai waktu, tepat jumlah dan tepat waktu ya itu kan kami berikan mereka award. Mau itu diberikan insentif atau berupa hadiah, itu kan menjadi kebijakan dari pemerintah kota sendiri. Iya. Tadi Pak Reza sendiri mengatakan tepat waktu, tepat jumlah. Biasanya ada wajib pajak yang tidak tepat jumlah, Pak, tapi tepat waktu. Apakah bisa seperti itu atau gimana, Pak? Harus tepat jumlah dan tepat waktu, Mbak. Iya, harus tepat keduanya ya, Iya, Pak. Oke. iya. Nah, Pak, kalau misalnya tadi Pak Reza sendiri mengatakan memang benar masih ada pihak-pihak yang istilahnya tanda kutip rebel atau yang belum membayar pajak, masih menunggak dan sebagainya. Kalau di Kota Makassar sendiri itu adanya di sektor mana saja nih, Pak? Yang paling banyak sih sebenarnya di sektor PBB sih. PBB, pajak bumi bangunan. Pajak bumi dan bangunan. Oke. Iya. Karena ini kan pajak PBB ini kan pembayarannya kan setahun sekali. Iya. Jadi ada dua sebenarnya kendala yang kami temui kadang di lapangan. Pertama itu kadang wajib pajak lupa membayar karena ini kan sekali setahun. Iya. Lupa membayar. Nanti pada saat ada kepentingan untuk melakukan jual beli, ya, barulah mereka mengingat, oh ada PBB-nya ternyata belum dibayar. Nah itu pertama. Kedua adalah proses tanah yang menjadi lokus dari PBB ini itu mengalami sengketa. Jadi menunggu proses sengketa selesai di pengadilan baru bisa dilakukan. Kebanyakan seperti itu yang kami temui, dua hal itu kendalanya. Berarti kalau PBB mungkin tidak melulu soal rumah tempat tinggal ya, Pak? Rumah tempat tinggal. Ada lahan kosong bisa juga begitu, iya. Bahkan mungkin hotel? Bisa jadi hotel, bisa jadi. Gedung-gedung seperti apa lagi, Pak, yang hingga saat ini masih menunggak? Ada SPBU kemarin, ada SPBU, terus ada bisa dibilang lokasinya itu di daerah Urip ya. Bisa dibilang juga lahan milik perusahaan. Jadi seperti itu. Perusahaan swasta ya, Pak? Iya, perusahaan swasta pastinya. Iya. Kalau untuk perusahaan, maksudnya kalau untuk negeri sendiri, Pak, pemerintahan, apakah ada yang pembayarannya menunggak atau gimana, Pak? Oh, enggak sih, selama ini enggak. Tepat waktu ya. Iya, tepat jadi waktu. harus menjadi contoh. Betul, harus menjadi contoh. Pemerintah harus menjadi contoh. Siap, Pak. Ya. Dan kabarnya juga bukan hanya pajak bumi bangunan, bahkan juga pajak reklame. Ada pajak apa lagi nih, Pak, yang paling sering, Pak? Kalau paling sering sih dinamis sih soalnya. Ada restoran, ada reklame, ada PBB, ada hotel, ada hiburan, pajak tersebut ya. Hiburan ini maksudnya tempat pariwisata atau gimana, Pak? Maksudnya? Bisa juga tempat pariwisata. Jadi dia berupa mungkin wahana bermain, ya mungkin dia karaoke, itu masuk hiburan. Kemudian ada ABT, air bawah tanah, kemudian ada pajak sarang burung walet, ya, kemudian ada pajak PPJ. Berarti sarang burung walet itu kan biasanya kita tahu dari kecil, Pak, misalnya baru memulai istilahnya usaha sarang burung walet itu tetap harus membayar pajak? Harus membayar pajak. Iya. Dan itu biasanya minimal berapa rupiah, Pak? Itu kan 10%. 10% dari hasil? Dari hasil. Penjualan, iya. siap. Dari omset. Oke, ya, siap. Dan tentunya kalau berbicara tentang penyebab, Pak, ya? Iya. Pasti salah satunya tadi kelupaan. Iya. Tapi itu bisa dimaklumi nggak sih, Pak? Kalau dimaklumi sampai menunggaknya 5 tahun ya itu bisa bukan dibilang dimaklumi. Ya, itu yang harus kita berikan treatment lagi ke mereka. Faktor lainnya, Pak, mungkin yang biasa didengar alasan-alasan dari wajib pajak seperti apa? Apalagi kondisi kemarin ya, pandemi ya kita juga kondisikan seperti itu. Apalagi di tahun-tahun kemarin kami sudah melakukan namanya pemberian insentif kepada wajib pajak yang terkena dampak pandemi COVID. Ya, jadi kami berikan diskon melalui tentunya peraturan wali kota. Ya, misal itu pajak PBB ya. PBB selama ini kami berikan diskon, ya seperti tahun-tahun kemarin. Mudah-mudahan tahun ini ya bisa kita berlakukan kembali. Berarti tahun ini masih belum berlaku, Pak? Belum. Pada saat berlaku ada
pemotongan berapa persen, Pak? Tentunya nanti kami infokan dan kami umumkan, iya, Siap. melalui medsos, iya, itu. Dan Pak, ini kan biasa kita lihat-lihat di sudut-sudut kota Makassar, Iya. banyak reklame, Pak ya. Banyak reklame. Banyak reklame, tapi sedikit mungkin yang sadar pajak atas pemasangan itu atau gimana Pak fenomenanya? Tentunya hampir ini ya, imbang ya. Balance ya? Ya, balance lah. Jadi ada kadang, kebetulan kami di bidang kami itu ada namanya tim penindakan reklame. Oh, jadi ada, ya, jadi ada reklame yang kami anggap tidak memenuhi persyaratan, misal tidak ada izin dan tidak membayar pajak, itu akan kami turunkan. Oke. Jadi ada spanduk, banner yang sifatnya komersil itu kami turunkan, karena tidak membayar pajak. Jadi sifatnya itu insidental, reklame insidental. Kalau saya lanjut, Mbak. Iya, siap. Nah, jadi tahun ini insya Allah kami ada kegiatan namanya penataan reklame. Jadi ada beberapa ruas jalan nantinya akan kami tata terkait dengan reklame. Di tahun lalu kami sudah melakukan itu di 2 ruas jalan. Ada di Somba Opu dan di Bulu Saraung kalau tidak salah. Bulu Sarang, oke. Ya, di Bulu Saraung dan Somba Opu. Itu melalui Perwali, dua ruas jalan itu menjadi percontohan untuk penataan reklame. Kalau mungkin Tribuners jalan-jalan ke, atau Mbak Vio jalan-jalan ke Somba Opu, mungkin sudah bisa lihat ada perubahan. Yang tadinya mungkin semrawut reklame, penataan reklamenya dari toko-toko yang berjualan di situ, ya kami sudah melakukan pemotongan dan penataan di dalamnya. Ya. Alhamdulillah masyarakat yang ada di Somba Opu itu menerima, istilahnya ikut kerjasama lah, kerjasama untuk melakukan penataan tersebut. Mereka juga sangat senang hati untuk melakukan itu. Tentunya kan dari reklame yang tersebar di seluruh kota Makassar kan tidak semuanya juga melalui proses seperti yang kami tentukan. Tentunya harus penataan-penataan yang kami lakukan ini demi juga estetika kota. Benar. Iya. Tapi Pak, mengapa baru 2 wilayah tersebut, Pak? Percontohan sih. Oh, percontohan. Ya. Dan kemudian akan dilaksanakan lagi di daerah mana? Iya. Sudah ada ancang-ancang? Sudah ada ancang-ancang. Iya. Insya Allah nanti kami berencana tahun ini akan kami lakukan penataan di Jalan Veteran. Oke. Jalan Veteran. Mudah-mudahan kami rampungkan dulu dokumen-dokumen terkait. Kami lakukan juga sosialisasi terlebih dahulu kepada pelaku-pelaku usaha di sepanjang veteran. Tidak mungkin juga kami harus hadir dan langsung potong. Kami harus melakukan cara-cara yang baik lah. Kalau memang bisa secara kooperatif, ya mari kita lakukan seperti itu. Baik, Pak. Iya. Kalau berbicara tentang reklame, memang ya sangat berseliweran ya Pak di titik-titik kota Makassar. Dan seperti yang Pak Reza katakan, memang sangat istilahnya penataannya waktu itu sempat tidak tertata dengan baik. Ya, dan kemudian adanya aturan baru ini nanti akan menjadi istilahnya memperindah lagi lah kota Makassar. Baik, Pak. Pak, kalau berbicara tentang tema kita kembali lagi, Pak, pengawasan dan penindakan, Pak. Tadi kan penindakan mungkin sudah disampaikan ada bentuk-bentuk punishment dan juga treatment-treatment yang dilakukan hingga bahkan memberikan reward bagi mereka yang taat membayar pajak. Kalau pengawasannya Pak hingga saat ini mungkin bentuk yang dilakukan Bapenda seperti apa dan kemudian bagaimana penyampaiannya kepada para wajib pajak, Pak? Iya. Selama ini kami melakukan ya terkait dengan pengawasan pajak. Tentunya dari pengawasan pajak ini juga punya dampak cukup positif. Ya, misal ada salah satu kegiatan yang kami lakukan yaitu uji petik. Uji petik? Iya, uji petik namanya. Yang kami laksanakan di restoran dan hotel. Oh, oke. Iya. Jadi kami menugaskan tim untuk selama 7 hari duduk di restoran tersebut, ya, memantau perkembangan dan memantau arus transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak atau restoran tersebut. Ya. Jadi nanti data itu kami kolek dan kami akan melakukan pemeriksaan ya terkait itu. Nah, jadi salah satu pengawasannya kami dari situ. Ya.
Jadi kami juga dari hasil uji petik tersebut kan kita bisa menyimpulkan bahwa omset yang mereka terima kan sekian. Jadi pajak yang mereka bayarkan dan laporkan itu sekian. Ya, dari data 7 hari tersebut. Ya. Kemudian ada juga sebenarnya alat yang memang menjadi amanah dari Korsubgah KPK. Itu kami kerjasamakan dengan Bank BPD Sulselbar. Itu ada namanya tapping box. Jadi ada kayaknya restoran-restoran sekarang atau kafe-kafe sekarang kan ada namanya tapping, alat-alat digital ya, untuk transaksi digital itu langsung terkonek oleh teman-teman di BPD Sulselbar untuk men-tracking income ya. Income. Betul. I see. Jadi mungkin kalau salah satu bentuk pengawasan yang ada di restoran Pak ya, ini boleh dikatakan restoran atau mungkin hotel, adalah uji petik tadi. Dan ini berlangsung sejak kapan Pak uji petik ini? Sudah lama sih. Sudah lama. Ya. Bahkan kurang mungkin, lebih 2017 mungkin. Bahkan mungkin sudah berlaku juga bagi wajib pajak kayak di pertokoan begitu Pak? Kalau pertokoan sih enggak. Oh enggak ya? Kalau di pertokoan, mungkin ini yang teman-teman kadang pertanyakan. Ya, di pungut pajak apa sih kalau pertokoan? Kalau pertokoan itu kami tidak pungut pajak. Tapi selama dia mengkomersilkan tokonya dalam bentuk misalnya nama toko apa segala macam yang dia tempel di gedungnya, itu kita kenakan pajak reklame. Jadi ada 2 pajak di dalamnya, pajak PBB dan reklame. Itu. Jadi misalnya ada nama toko ini, itu akan dikenakan 2 kategori pajak gitu ya Pak? Dan kalau misalnya untuk pajak reklame dan PBB itu masing-masing berapa persen Pak? Untuk pertokoan? Kalau pertokoan, kalau untuk saya tidak bisa menyebutkan spesifik pertokoan, tapi jenis pajaknya. Kalau pajak reklame itu kami kenakan 10%. Nah, itu sesuai dengan undang-undang dan perda. Kalau untuk PBB, itu PBB kan sifatnya ofisial. Ofisial, jadi ditentukan oleh sesuai dengan lokasi tempatnya. Nah, tadi salah satu bentuk penindakan adalah memberikan surat teguran dari 1 hingga 3, Pak. Ini mungkin boleh disampaikan, Pak, mengapa ada surat peringatan dari 1 hingga 3? Dan rentang waktunya antara dikeluarkannya surat 1 hingga 3 ini berdasarkan mereka tidak mau membayarnya atau berdasarkan aturan dari Perda juga, Pak? Tentunya kalau kita membahas terkait dengan surat teguran itu tentu ada SOP yang mengatur. Tentu itu sudah diatur oleh Perda. Jadi ada tahapan surat teguran. Misal surat teguran pertama kami layangkan ke wajib pajak, kami berikan waktu kurang lebih 14 hari untuk melakukan pembayaran setelah jatuh tempo. Jadi tiap bulan jatuh tempo untuk objek pajak tertentu, misal untuk restoran itu tiap tanggal 15. Nah, jadi lewat dari itu kami layangkan surat teguran. Jadi hitungan 2 minggu. Kemudian surat teguran kedua, ketika kita tidak direspon surat teguran pertama, kami lakukan lagi surat teguran kedua. Itu kami berikan waktu 7 hari. Semakin berkurang ya? Semakin berkurang. Ya, itu kan kalau yang sebenarnya yang akan susah sebenarnya wajib pajak ketika sudah lewat bulan karena sudah masuk pembayaran yang baru lagi. Nah, kemudian belum diselesaikan pembayaran yang lalu. Nah, itu kan kami berikan surat teguran kedua, kemudian tidak direspon. Surat teguran ketiga tidak direspon lagi kembali, kami berikan waktu 7 hari, ya itu baru kami lakukan penindakan. Saat ini kami melakukan upaya bagaimana pajak-pajak restoran tersebut ada punishment ke mereka ketika tidak membayar pajak atau objek pajak tertentu. Misal izinnya dicabut, ya itu. Ada punishment atau juga istilahnya tanda petik ancaman ya Pak? Makanya harus bayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Baik Pak. Tapi kalau berbicara tentang penindakan Pak, ini tentunya bukan kerja-kerja dari Bapenda sendiri kan Pak. Tentu ada juga stakeholder atau elemen lain yang ikut memberikan tindakan, ikut serta. Itu kalau boleh disampaikan Pak Reza, mungkin ada dari elemen mana saja? Mungkin paling dekat kecamatan. Seperti ada itu. Seperti apa lagi Pak?
kemudian teman-teman dari Pol PP yang ditugaskan di kecamatan, Pak Lurah, Pak Camat. Tentunya kami terus berkoordinasi karena terkait dengan wilayah yang akan kami tindaki. Paling tidak dihadirkan penanggung jawab wilayah tersebut. Iya. Kalau berbicara tentang pajak daerah Pak, tentunya ini kan seperti prolog Vio tadi di awal, memberikan pendapatan asli daerah itu menentukan maksudnya PAD akan meningkat atau menurun. Tapi kalau berbicara pajak daerah di tahun sebelumnya hingga nanti ini Pak di akhir tahun, seberapa besar Pak kontribusi pajak daerah terhadap PAD? Iya, kalau berbicara soal PAD ada 4 indikator Mbak. Ada pajak daerah, ada retribusi daerah, ada kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian lain-lain PAD yang sah. Iya, jadi untuk pajak sendiri itu, alhamdulillah tahun lalu di tahun 2022 kami mencapai di angka 1 triliun 100 miliar. 1 triliun 100 miliar lebih, iya, dari target kami. Kurang lebih 90% lah dari target kami. Iya. Insya Allah tahun ini di 2023 kami mengupayakan semaksimal mungkin potensi yang ada, SDM kami juga kami upayakan supaya bekerja keras untuk mencapai target yang kami inginkan di tahun ini. Berarti ancang-ancangnya atau istilahnya yang akan dilakukan Pak oleh bidang pengawasan dalam peningkatan PAD seperti apa? Tentunya kami selalu melakukan upaya-upaya misalnya sosialisasi, kemudian memasifkan penagihan pajak kan, kemudian melakukan sharing informasi terkait pajak daerah sebelum jatuh tempo melalui media sosial. Saya kira itu lebih efektif. Tentunya juga lebih efektif lagi apabila kami juga bisa dibantu melalui media berita, misalnya dari teman-teman dari Tribun, nah itu sangat membantu sekali. Berarti ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Bapenda dalam hal ini dalam memberikan informasi secara online maupun offline juga ya Pak? Iya, begitu Mbak. Kalau mungkin sistem pembayarannya hingga saat ini? Alhamdulillah kami juga sedang menjalankan ya. Ada salah satu sistem yang merupakan inovasi kami dari Bapenda Kota Makassar, yaitu aplikasi Pakinta. Pakinta. Ada akronim dari Pakinta Pak? Ya, Pakinta itu kan menghentak. Menghentak. Jadi menghentak kita untuk membayar pajak. Ya, jadi bisa di-download di Play Store dan App Store saat ini. Memudahkan masyarakat juga untuk melakukan pembayaran, itu salah satu bentuk kami juga melakukan pelayanan kepada masyarakat. Memudahkan, memberikan kemudahan apabila datang ke kantor, ya mungkin melihat antrian yang cukup panjang, ya lewat aplikasi saja pembayarannya. Tentunya ada marketplace, marketplace yang kami sudah kerjasamakan untuk memudahkan masyarakat membayar. Misal ada di Tokopedia, ShopeePay, Kris, gitu. Oke. Jadi memang mengikuti zaman dan digitalisasi. Digitalisasi, betul. Ya, kalau misalnya mungkin ada pertanyaan mungkin yang mau ditanyakan oleh wajib pajak, jika kurang mengerti atau merasa ada yang perlu dipertanyakan mungkin Pak, itu bisa menghubungi kemana Pak? Langsung aja datang ke kantor. Oh, bisa langsung datang ke kantor. Kalau misalnya hit up ke media sosial juga bisa? Boleh. Iya, kami juga ada media sosial kami, Bapenda Makassar. Jadi buat Tribuners mungkin yang bingung atau masih apa ya Pak, istilahnya mempertanyakan banyak hal, banyak hal terkait pajak, mungkin seperti tadi ada, kalau misalnya berbicara tentang all shop Pak. All shop? Iya. Ini ya gimana Pak? Maksudnya ini masuk dalam ranah Bapenda atau gimana Pak? Kalau sampai saat ini belum sih. Belum all shop. Iya. Nanti kami buat kajiannya dulu. Siap. Misal yang lebih tren sekarang kan di sektor restoran itu kan ada namanya lewat GoPay, Grab. Nah itu mungkin kami kaji dulu lebih dalam dengan teman-teman. Iya. Baik Pak. Kalau berbicara tentang pajak memang sangat rumit istilahnya ya, bagi mereka yang tidak membayar pajak ya Pak. Tidak tepat waktu, tidak tepat jumlah. Nah Pak, kalau untuk itu kita ingin juga mendengar dari Bapenda sendiri, tentunya ada target
di tahun 2023 tadi kan 2 triliun. Nah, untuk itu Pak, bagaimana, apa saja yang sudah dipersiapkan? Mungkin lebih spesifik Pak, kalau Bapenda mempersiapkan apa saja sih untuk memaksimalkan setoran pajak hingga bisa mencapai nanti di angka 2 triliun itu? Iya, tentunya informasi yang masif. Oke. Iya, pertama. Kedua, tentunya juga sosialisasi ke masyarakat agar selalu terus kita lakukan. Dan ketiga, tentunya pengawasan. Oke, Iya, siap. tentunya dari pengawasan ini bisa mengajak teman-teman atau masyarakat wajib pajak untuk sadar akan pembayaran pajak. Iya, Untuk seperti itu itu sih. Pak, di sini, di ruang kali ini Pak, Iya. ruang perbincangan kita hari ini, kita langsung memberikan tempat platform bagi Pak Reza mengajak Iya. para Tribuners, pada wajib pajak yang mungkin masih menunggak Iya, iya. untuk bisa langsung memiliki kesadaran Pak. Iya. Silakan Pak Reza. Iya, kami sampaikan kepada Tribuners ya bahwa tentunya apa yang menjadi impian kita semua untuk memajukan Kota Makassar tentu berawal dari pajak kita semua. Mari kita sadar pajak, tepat jumlah dan tepat waktu untuk Makassar 2 kali tambah baik. Baik, terima kasih Pak Reza. Siap. Dan tentunya bagi para Tribuners itu untuk Makassar lebih baik Iya. perlu membayar pajak tepat waktu tepat jumlah. Siap. Silakan. Siap, Mbak Terima Fia. kasih Pak, sehat sukses Sama-sama, selalu Mbak Fia. Pak Reza. Ya. Tentu terima kasih juga kepada Tribuners yang masih setia hingga saat ini. Dan tentunya sekali lagi perlu membayar pajak ya tepat waktu dan tepat jumlah. Untuk itu saya Firman Jaretno mewakili Pak Reza dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.